Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du, masyiral muslimin, hadis kita sekarang ini adalah hadis yang ke-39, banyaknya kebohongan dan saksi palsu jilid 2. Kita baca dulu hadisnya dari Amir bin Abdah. Dia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, inna syaitana la yatamathalu fi suratir rajul. Sesungguhnya setan nanti benar-benar akan menjelma dalam bentuk seseorang ya. Fayatil qaum, lalu dia mendatangi sesuatu kaum, fayuhaddithuhum bil hadits minal kadhib. Dia datang kepada satu kaum, kepada satu umat, kepada satu bangsa, lalu dia menceritakan suatu cerita yang bohong. Fayatafarraquna, akhirnya orang-orang dari kaum itu yang mendengarkan cerita bohong ini berpecah belah, beradu berantam, saling berpisah hati dan berpisah badan. Fayaqulur rajulu minhum, ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menelusuri dari mana sumbernya, seseorang berkata, sami'tu rajulan, aku mendengar dari seorang laki-laki, a'rif wajahahu, aku kenal dengan wajahnya, wala adri masmuhu yuhaddits, tapi aku tak tahu namanya siapa, tinggalnya di mana, keluarganya di mana. Kalau wajahnya aku masih ingat, dan dialah yang bercerita. Jadi ini dari sumber orang yang tidak diketahui, wajahnya masih ingat sama orang, tapi orang gak sempat nanya namanya siapa. Namanya siapa? Nah, ini adalah para wartawan di hari ini. Kerjaan para wartawan di hari ini. Siapa wartawannya? Nggak diketahui. Udah dimuat aja di berita, di koran, di TV, diberitakan di mana-mana. Dengan berita itu orang pun menjadi berkelahi. Dengan berita itu orang pun jadi bermusuhan. Dengan berita itu antar provinsi dengan provinsi yang lain saling perang. Negara menjadi pecah dan belah dengan berita-berita ini. Lalu ketika ditanyakan, dicari sumbernya, kamu dapat sumber ini dari mana? Anggaplah majalah X, ya, majalah X, koran X, dari TV Anu umpamanya. Nah, siapa yang memberitakannya nggak jelas. Tapi a'rifu, aku kenalnya dari atas nama koran apa, atas nama TV apa. Tapi siapa pemberita wartawannya semacamnya nggak tahu. Dan ini berita, ini cerita memang dicuatkan ke permukaan untuk mengadu domba. Dan kejadian ini yang paling efektif adalah di akhir zaman. Ini yang paling kuat, paling efektif, dengan adanya internet, adanya media, adanya televisi, adanya teknologi yang canggih yang mengantarkan berita dengan sangat cepat. Tapi sumber beritanya nggak jelas. Maka sebenarnya yang para wartawan yang termasuk yang di posting-postingan, like and share, sumbernya dari mana, itu juga sering sekali kita tidak bisa mengetahuinya. Pokoknya nampaknya bagus, langsung bagi. Bagus, nampaknya langsung bagi. Ada berita baru, langsung bagi. Tabayun dulu lah, telusuri dulu sumbernya siapa. Dan kita sebenarnya dalam Islam sudah diberikan bimbingan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada berita yang berita itu isinya menjelekkan kehormatan seorang muslim, apalagi muslim itu mukmin, beritanya menjelekkan, maka perintah Allah, fatabayyanu, wajib kamu tabayyuni dulu, check and recheck, wajib kamu cross check, wajib kamu tabayyunkan dulu, ya, konfirmasi terlebih dahulu, benar enggak ini. Kalau enggak itu, ini sangat berbahaya. Begitu cepat berita-berita menyebar,
tidak ada tabayun, akhirnya berita itu akan menjadikan kita berbuat zalim pada orang lain. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu nadimin. Kamu memvonis orang, kamu meletakkan hukum pada orang hanya karena berita yang enggak jelas. Di akhir zaman, berita-berita yang enggak jelas yang bisa mengadu domba dan memecah belah begitu mudah menyebarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam Al-Qur'an surat apa itu? Al-Hujurat ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada orang-orang fasik, saya boleh mengatakan semua media mainstream yang ada hari ini itu media-media fasik seluruhnya. Apalagi kalau sempat media itu orang kafir beneran yang punya. Sedangkan muslim yang punya saja sudah disitir oleh kekuasaan agar media ini tidak lagi fair memberitakan, agar tidak lagi jujur memberitakan. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lalu gara-gara kamu langsung mudah percaya dengan berita tersebut, akhirnya kamu memvonis dan menjatuhkan hukum kepada orang yang sebenarnya tidak bersalah. Fatusibu qauman bijahalatin fatusbihu nadimun. Akhirnya kamu menyesal. Zaman sekarang, apalagi dengan kehadiran para bazar RP, bazar yang memang bekerja digaji, diupah, bisa makan minum dengan cara yang haram untuk menolong kebenaran, untuk membenarkan kebohongan. Baiklah, lanjut. Hadis barusan ini hadis sahih Imam Muslim di dalam mukaddimah jilid yang ke-1 halaman 78 syarah Imam An-Nawawi. Selanjutnya Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna fil bahri syayatin ya masjunatan. Nah, ini pernah kita katakan dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan juga di dalam Sahih Imam Muslim. Di dalam Muqaddimah juga Syarah Nawawi jilid 1 halaman 79. Inna fil bahri syayatin, sesungguhnya di laut itu ada setan-setan yang terikat, masjunatan. Yang mengikat setan-setan itu siapa? Authaqaha Sulaiman. Nah, pernah kita sampaikan ini. Jadi Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya yang absolut, kekuasaannya yang tidak terbatas, jin dan setan pun tidak berkutik, bahkan bisa menjadi kacungnya, bisa menjadi anak buahnya, bisa menjadi suruhannya. Ada setan-setan yang sangat kuat dan jahat. Ada setan-setan yang sangat brutal dan biadab. Setan-setan ini oleh Nabi Sulaiman ditangkap-tangkapi lalu diikat dan diletakkan di laut-laut, diletakkan di tengah laut. Ada yang diserakkan di pulau, ada yang diikatkan di mana-mana. Kemudian yushiku an takhruj. Setan-setan itu sekarang sudah dekat mau keluar, kata Nabi. Setan-setan itu sekarang sudah dekat mau keluar. Sekarang di manakah gerangan setan-setan itu sekarang? Di hadis yang lain Nabi berkata, saat Dajjal nanti lepas dari belenggu yang mengikatnya, maka kerjaan Dajjal yang pertama sekali adalah membebaskan seluruh setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang dulu ditangkap di belenggu oleh Nabi Sulaiman. Setelah setan-setan ini tertangkap, setelah setan-setan ini dibebaskan oleh Dajjal, maka Dajjal sudah agak ringan kerjanya sedikit. Kenapa? Setan ini nggak perlu diarahkan karena dia udah pinter. Setannya juga di samping pinter, sakti mandraguna, kuatnya luar biasa. Level kiai saja disikatnya sekali embat selesai. Level syekh saja bisa dijatuhkannya tumbang. Setan-setan yang dilepaskan oleh Dajjal ini, mereka lah yang memecah belah. Antum tahu, salah satu jamaah tersolid, terkuat, terbaik dan yang paling lurus ya, menurut yang kami tahu, Jama'atut Tabligh. Sekelas jamaah tabligh yang begitu solid, yang begitu soleh, yang begitu ikhlas, yang begitu kuat, banyak orang alim tidak terkira di dalamnya, pecah, terbelah. Sekelas ini saja terpecah belah zaman now. Ini membuktikan kebenaran bahwa Dajjal itu telah lepas, dan salah satu misinya yang pertama sekali adalah membebaskan seluruh setan-setan terkuat dan terjahat yang dulu ditangkap dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Ini hadis Sahih Muslim ya, jilid 1 halaman 79. Terus yushiku an takhruj, setan-setan yang terikat itu sudah dekat sekali waktunya untuk dikeluarkan. Fataqra'u 'alan nasi Qur'an. Saking hebatnya dia bisa membaca ayat. Bisa membaca ayat. Maka pecah belahlah jamaah tabligh. Maka pecah belahlah jamaah Islamiyah. Maka pecah belahlah organisasi dakwah yang kuat dan solid. Pecah belah, pecah. Makanya Nabi dulu berkata, aku memohon pada Allah 3 doa. 2 Allah kabulkan, 1 yang Allah tidak kabulkan. Yang Allah kabulkan
Satu, dua. Yang tidak Allah kabulkan adalah aku memohon pada Allah, ya Allah, jadikan umatku ini tetap bersatu dan kokoh persaudaraan sampai hari kiamat. Allah tidak menjawab yang itu. Allah tidak menjawab yang itu. Kemudian terbaca oleh kita hadis ini. Oh, patutlah. Karena memang nanti ketika Dajjal melepaskan setan-setan terjahat dan terkuat dari yang ditangkap oleh Nabi Sulaiman, setan-setan ini memiliki keahlian dan kemampuan memecah belah manusia. Keahliannya adalah memecah belah dan mengadu domba, ya, membuat orang-orang, ya, jangankan orang-orang awam, sedangkan sekelas kiai ulama Habib Syekh saja bisa terkapar dibuatnya oleh setan-setan ini. Jadi fataqra'u 'alan nasi Quran. Dia menjelma menjadi sosok dan figur yang sangat berilmu. Dia bacakan ayat, dia bacakan hadis, dia bacakan sumber kitab, padahal dia adalah setan yang dulu dibelenggu oleh Sulaiman. Setan ini kan umurnya ribuan tahun, bahkan bisa ya, umurnya ribuan tahun. Jangan antum katakan nggak ada setan yang nggak hafal Quran, ya. Ada setan yang hafal Quran. Beberapa kasus kami hadapi dan di video-video di YouTube juga ada. Hafizah, wanita hafal Quran 30 juz, kesurupan. Ketika diruqyah, dia malah ketawakan orang yang meruqyahnya. Bacaanmu salah. Dia ngeluruskan. Harusnya setelah ayat itu ini ayatnya, dibacakannya. Setan bisa ngeluruskan orang yang meruqyah ketika mereka baca. Bacaanmu aja belum benar, makharijnya nggak benar, kamu udah bisa meruqyah. Yang benar gini ya, habis dia luruskan tuh setan. Jadi setan itu bisa ngafal Quran. Yang bilang nggak mungkin siapa? Ini hadis yang mau ditaruh kemana nih, hadis Sahih Muslim. Setan-setan yang dilepaskan oleh Nabi Sulaiman membacakan kepada manusia Quran. Siapa yang bilang nggak mungkin? Bahkan saat kami sedang bareng dengan Ustadz Nuruddin Al-Indonesi dulu, memang kami temukan juga ada orang-orang yang kami ruqyah, dia niru bacaan ayat tuh, ditirunya ya. Habis selesai kami baca, dia pula yang baca, dia baca, tapi wajahnya masih wajah setan, matanya masih mata setan. Namun setelah kami fokuskan betul-betul bacanya, baru dia menjerit. Baiklah, jadi kita percaya sekarang, betul-betul percaya sekarang, memang benar-benar ada setan yang diikat oleh Nabi Sulaiman, itu memang ada, dan yang bisa melepaskannya cuma Dajjal. Karena tiga tanda di Palestina bahwa Dajjal telah lepas dan Dajjal itu sudah lengkap di Palestina, maka dengan ini kita tidak heran ya kalau pada masa ini sulit betul mempersatukan umat Islam, sulit betul. Baru kemarin ada partai apa yang didirikan, Partai Masyumi, ya, dihidupkan kembali Partai Masyumi. Belum lama bergerak sudah tumbang, kemudian pecah dan terbelah-belah, berkeping-keping. Dirikan lagi, ada yang mendirikan lagi Partai Umat, ada yang mendirikan Partai Dakwah, ada macam-macam partai yang didirikan, masing-masing pecah. Karena setan-setan terkuat yang dibelenggu oleh Sulaiman telah dibebaskan oleh Dajjal. Dan spesialisnya persetan itu adalah memecah belah, mengadu domba, ya, membuat orang perang. Paham sampai di sini? Kenapa saat ini sulit betul untuk mempersatukan? Makin tinggi level orangnya, maka makin ketemu jalan untuk memecah belahnya. Makin tinggi level orangnya. Kalau nggak bisa dipecah belah, dimatikan oleh setan-setan jahat itu. Orang yang betul-betul sangat kuat dan kokoh sekali dakwahnya, tegar dalam prinsip. Tengku Zulkarnain, nggak bisa dipecah belah, prinsipnya udah jelas. Ternyata coba perhatikan, di tangan setan berhasil beliau dihabisi. Semoga Allah memuliakan ulama-ulama kita, amin. Ya. Kemudian lanjut kata Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Hadis ini diriwayatkan di kitab Musnad Imam Ahmad jilid yang kelima halaman 333. Lihat juga dalam tafsir Ibnu Katsir jilid keempat halaman 140 dan Fathul Bari jilid yang keempat 262. Lihat. Inna baina yaday sa'ah syahadatuz zur wa kitman syahadatil haqq. Saat kiamat sudah benar-benar akan terjadi, di mana-mana akan bermunculan persaksian-persaksian palsu dan disembunyikannya persaksian yang benar, dan bermuncul juga kiai-kiai jahat, ulama-ulama usuk, di mana mereka bersumpah demi memberikan persaksian palsu. Mereka bersumpah syahadatuz zur di hampir seluruh pengadilan se-Indonesia dan juga sedunia, bermunculan persaksian-persaksian palsu. Jaksa-jaksa penuntut umum, ya, kemudian para
para pembela kuasa-kuasa hukum, dan lalu saksi-saksi. Nah, bermunculanlah saksi-saksi bisa dibayar. Syahadatul zur, syahadatul zur, syahadatul zur. 3 kali Nabi mengatakan, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah syirik, durhaka pada orang tua, kemudian syahadatul zur, 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 sehingga apa kata para sahabat? Ya laitahu zakat. Diulang-ulang terus oleh Nabi. Ya Allah, kapanlah Nabi ini akan berhenti? Ya laitahu zakat. Ya Allah, kapanlah berhenti Nabi ini? Saking bencinya Nabi dengan syahadatul zur, persaksian palsu. Nah, di akhir zaman persaksian palsu ini benar-benar sangat menjadi tren ya. Terakhir kita bacakan hadis berikut. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, dia berkata, dahulu kami bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Mau kalian aku beritakan dosa-dosa terbesar dari seluruh dosa besar? Diulangi lagi. Mau tidak, kata Rasul? Maka yang pertama kata Rasulullah, al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur au qauluz zur, dan seterusnya. Wa kana muttaqian fajalasa famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Banyak betul Nabi mengucapkannya, sampai-sampai Nabi berstilakan seperti ini, berstilakan begini, syahadatuz zur wa qauluz zur, syahadatuz zur wa qauluz zur. Perkataan bohong, persaksian bohong. Perkataan palsu, persaksian palsu. Ini ya Allah, diulang-ulang oleh Nabi, sehingga apa kata Abdullah bin Abu Bakrah berkata, ya Allah saya tahu zakat. Andai bilalah kabar nanti Nabi mengecek, wah diulang kayak kaset apa tuh, kaset dol ya, kaset dol, nggak bisa di stop lagi. Syahadatul zur, syahadatul zur. Taib ikhwati fillah yang kami cintai, inilah dia hadis yang ke 39. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.